Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan dari anak-anak semua yang sekarang berada di rumah? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua baik-baik, sehat-sehat, dan yang paling penting adalah ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anak semua, terutama yang kelas 11, pada kesempatan yang berbahagia ini, Pak Mahrus akan membicarakan tentang kemuhammadiyahan, yang tentunya itu menjadi sangat-sangat menarik kalau dikupas dengan teliti dan cermat. Maka untuk itu, silahkan perhatikan dengan baik, karena kemuhammadiyahan itu menjadi jantungnya dari pelajar Muhammadiyah agar menjadi kader-kader penerus cita-cita dari Muhammadiyah. Untuk bab 1 ini kita akan memaparkan tentang periodisasi perjuangan Muhammadiyah dari mulai awal berdirinya sampai dengan Orde Lama. Nah, untuk bisa kalian tahu bagaimana arah dari pembelajaran kita ini, maka tentunya harus tahu dulu bagaimana tujuan dari pembelajaran kita. Maka yang pertama, bahwa dengan yang namanya Anda tahu bagaimana dinamika dari perjuangan Muhammadiyah, tentunya di situ Anda akan bisa menjelaskan dinamika perjuangan Muhammadiyah pada periode awal, sebelum dan sesudah kemerdekaan. Yang kedua, paling tidak dengan tayangan ini, PowerPoint dari yang video ini, kalian akan bisa mengetahui bagaimana dinamika perjuangan Muhammadiyah dari periode awal hingga periode masa-masa reformasi. Oke, kita masuk kepada materi bagaimana perjuangan Muhammadiyah pada periode awal. Tentunya kita tahu bahwa yang namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah tidak serta-merta untuk kemudian berdiri. Tapi di situ ada yang namanya landasan, ada yang namanya sesuatu yang khusus. Mengapa Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Masehi. Dan itu tidaklah yang namanya gampang atau dengan simsalabim, karena pada saat itu Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu ada berbagai macam persoalan. Terutama yang pertama, persoalan internal atau lebih dikenal dengan faktor internal. Karena apa? Karena itu terjadi di dalam diri umat Islam itu sendiri. Yang kedua adalah persoalan eksternal atau yang disebut dengan faktor eksternal, yang itu ada di luar yang namanya umat Islam itu sendiri. Nah, bagaimana faktor-faktor internal yang kemudian mendorong Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah? Yang pertama, bahwa yang namanya umat Islam itu banyak terjangkit penyakit syirik. Yang kedua, taklid
serta penyakit-penyakit rohani yang terkenal dengan TBC. Apa itu TBC? Yaitu tahayul, bid'ah, dan khurafat. Ini yang kemudian menjadi semangat bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan mendorong untuk mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Ya. Karena apa? Di situ keadaan umat Islam masih banyak terjangkit dengan penyakit-penyakit rohani, yaitu syirik, mensekutukan Allah, dengan menduakan, memberikan yang namanya keyakinan kepada yang namanya selain Allah. Apa itu? Bisa berupa pohon, bisa berupa batu-batuan, bisa kemudian berupa jimat, yang itu menjadi kesyirikan yang sudah terjadi pada saat itu. Kemudian taklid. Karena apa? Ada unsur ittiba, tapi itibaknya tidak berdasar dari Al-Quran maupun Sunnah. Taklid itu hanya melu-melu kepada yang siapa diikuti. Ya, sehingga tidak ada dasar kalau itu adalah pernyataan salah. Kalau itu kemudian ada sesuatu yang salah, yang penting dia taklid kepada yang diikuti. Ya, sehingga orang yang mengikuti tinggal sami'na wa atokna. Kemudian yang terparah lagi adalah penyakit yang namanya TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Nah, sehingga ini menyebabkan yang namanya bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan itu berani untuk mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah yang notabene adalah mengembalikan sesuatu yang benar yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Faktor yang kedua dari faktor internal adalah umat Islam terpecah kepada dalam 3 golongan, yaitu golongan priyayi, golongan yang namanya santri, dan golongan yang namanya abangan. Sehingga umat Islam terjadi kesenjangan sosial. Karena pada saat itu masih dalam proses penjajahan Belanda. Sehingga orang-orang yang disebut golongan priyayi itulah yang kemudian bisa untuk bersekolah. Golongan-golongan priyayi itulah yang kemudian bisa untuk menikmati segala fasilitas. Yang kedua, golongan santri, yang di situ adalah golongan menengah ke bawah, yang biasanya hanya untuk ngaji-ngaji biasa, tidak seperti mengenyam pendidikan yang layak. Nah, dan yang ketiga adalah golongan abangan. Inilah yang kemudian menjadi semacam keuntungan bagi Belanda yang menggarap orang-orang abangan ini, sehingga kesenjangan sosial akan semakin nampak. Yang golongan priyayi itu semakin tinggi, yang santri kemudian tidak dihiraukan, apalagi golongan yang abangan. Nah, yang ketiga adalah sistem pendidikan Islam yang sangat lemah pada saat itu. Sehingga umat Islam tidak mengenyam pendidikan yang memadai. Sehingga umat Islam di situ ada yang kejahiliahan, kebodohan. Sehingga umat Islam tidak berpikir jernih karena sudah dikuasai oleh yang namanya orang-orang Belanda yang menjajah pada saat. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor-faktor eksternal, yang bagaimana Persyarikatan Muhammadiyah itu pun didirikan. Yang pertama, karena memang ada penjajahan kolonial Belanda, yang di situ memang tidak bisa dipungkiri. Dengan 3,5 abad kita dijajah oleh Belanda, maka segala pemikiran, segala apa yang ada di otaknya itu adalah sudah vonis, sudah kemudian
dijajah oleh Belanda sehingga pikiran-pikiran dari umat Islam itu tidak berkembang. Yang kedua adalah ada gerakan pembaharuan Islam di dunia. Inilah yang menarik. Kemudian mengapa Muhammadiyah itu didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan? Karena ada pengaruh dari luar yang cukup kuat, yaitu pembaharuan gerakan Islam. Nah, di situ maka Muhammadiyah pun juga mengadakan pembaharuan dalam 4 bidang. Yang pertama, gerakan pembaharuan di bidang keagamaan, ya, di bidang keagamaan. Karena pada hasil jelas masalah agama itu sangat-sangat luar biasa, tidak berkembang, sangat-sangat menurun, sangat-sangat tidak yang namanya sesuai dengan aturan. Sehingga Muhammadiyah dengan pembaharuan di bidang keagamaan itulah, ya, salah satu contohnya adalah Kiai Haji Dahlan meluruskan arah kiblat. Yang pada saat itu orang yang pada saat sholat itu menghadap ke barat, tidak menghadap kiblat. Yang kedua adalah dengan yang namanya membatasi berziarah ke makam para wali. Ya, sehingga ini menjadi gerakan pembaharuan di bidang keagamaan. Ini sangat menarik dan itu banyak tantangan yang dihadapi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bahkan yang namanya kemudian musola yang ada di Kampung Kauman itu dirobohkan, dianggap sebagai kiai kafir yang di situ memang sudah tidak lagi bernilai dengan namanya nilai keislaman. Yang kedua adalah gerakan pembaharuan di bidang pendidikan. Maka bagaimana Muhammadiyah dalam pendidikan itu betul-betul menjadi tiang utama untuk bagaimana meningkatkan kualitas dan kesejahteraan dari orang Islam itu sendiri. Karena kalau kemudian pendidikan tidak yang namanya diutamakan, umat Islam sampai dengan sekarang pun akan merasa ketinggalan, tidak merasa yang namanya akan maju. Kenapa? Dia tidak mengenyam pendidikan yang memadai. Maka Muhammadiyah dari mulai berdirinya sampai dengan sekarang sudah ada ribuan sekolah yang didirikan dan menjadi aset dan amal usaha Muhammadiyah. Sehingga dari universitasnya sudah berapa ratus, ya, akademinya sudah berapa puluhan, dan kemudian SMA, SMK-nya juga sudah luar biasa. Apalagi kemudian SMP, SD, kemudian TK, PAUD itu sudah menjamur di seluruh penjuru Nusantara. Itulah, ya, hebatnya pendidikan di Muhammadiyah. Tidak ada yang bisa menyamai bagaimana yang namanya sekolah-sekolah yang juga luar biasa yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam bidang pendidikan. Kemudian yang ketiga, gerakan pembaharuan di bidang kepustakaan. Ini juga menjadi gerakan pembaharuan bagi Muhammadiyah. Karena apa? Karena itu menjadi corong bagaimana untuk menyiarkan agama Islam. Ya, menjadi yang namanya sesuatu keharusan agar Islam kemudian bisa diterima, Islam kemudian bisa berkembang dengan adanya apa? Kepustakaan, yaitu mendirikan atau yang namanya memajukan penyiaran agama Islam lewat yang namanya Suara Muhammadiyah. Dengan Suara Muhammadiyah itulah kemudian yang tersalur dari apa yang diinginkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu akan bisa terfokus dan juga tercover, kemudian bisa disosialisasikan lewat yang nama majalah yang diterbitkan oleh Muhammadiyah. Nah, yang keempat yaitu gerakan pembaharuan di bidang sosial kemasyarakatan.
Ini juga menjadi gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammadiyah, terutama oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Terinspirasi bagaimana di situ Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan surat Al-Ma'unnya. Maka dengan surat Al-Ma'un itulah Kiai Haji Ahmad Dahlan mengadakan gerakan pembaharuan di bidang sosial. Terbitlah atau didirikanlah panti-panti asuhan yang namanya Muhammadiyah. Kemudian didirikanlah yang namanya PKU Muhammadiyah. Didirikanlah yang namanya penolong haji dan sebagainya. Itulah gerakan-gerakan pembaharuan Muhammadiyah di bidang sosial kemasyarakatan. Yang selanjutnya yang B adalah perjuangan Muhammadiyah sebelum dan sesudah kemerdekaan. Nah, pada saat Muhammadiyah didirikan di tahun 1912, ya, kemudian beranjak, berkembang sampai yang namanya masa sebelum kemerdekaan. Itu ditandai dengan Muhammadiyah berhadapan dengan dua bangsa penjajah secara bergantian, yaitu bangsa Belanda dan bangsa Jepang. Walaupun hanya 3 tahun, tapi pengaruh juga luar biasa. Yang kedua adalah peran Ki Bagus Hadikusumo yang menentang upacara Saikeri, yaitu upacara untuk menghormati Dewa Matahari. Itulah yang ditentang oleh Ki Bagus Hadikusumo. Kenapa? Bagi sekolah-sekolah Islam itu adalah ada muatan syirik yang tidak boleh kemudian dilakukan setiap pagi, kemudian menghadap ke timur, membungkukkan kemudian badan untuk menghormati Dewa Matahari. Maka Ki Bagus Hadikusumo yang pada saat itu menjadi ketua pimpinan Muhammadiyah pada saat itu menentang upacara yang disebut dengan Saigeri untuk menghormati Dewa Matahari. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah perjuangan Muhammadiyah pada masa Orde Lama. Di sini Muhammadiyah pada masa Orde Lama itu ditandai dengan 2 periode kepemimpinan, yaitu kepemimpinan Haji Muhammad Yunus Anis dimulai dari tahun 1956 sampai 1962 dan juga Kiai Haji Ahmad Badawi dari 1962 sampai 1968. Pada masa kepemimpinan Haji Yunus Anis, Muhammadiyah merumuskan identitas persyarikatannya dengan dituangkannya menjadi kepribadian Muhammadiyah. Inilah suatu bentuk bagaimana ketua-ketua Muhammadiyah pada saat itu memang sangat-sangat luar biasa. Sehingga Muhammadiyah punya identitas, yaitu kepribadian yang akan bisa menjadi sesuatu yang lain ya dibandingkan dengan organisasi yang lain. Yang kedua, bahwa Kiai Haji Ahmad Badawi sangat-sangat menolak dengan keras atas paham Nasakom. Karena di situ ada bau-bau yang namanya komunis. Yang komunis itu adalah anti Tuhan. Di situ Kiai Haji Ahmad Badawi maka kemudian keras untuk bagaimana membubarkan yang namanya PKI, Partai Komunis Indonesia pada saat itu. Sehingga bisa dibuktikan bahwa Muhammadiyah berperan sangat luar biasa dari mulai awal berdiri sampai dengan masa-masa Orde Lama. Demikian anak-anak semua yang berbahagia, khususnya kelas 11 tentang kemuhammadiyahan. Bagaimana kita bisa untuk mengambil semangat perjuangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah pada saat itu. Bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah di tengah-tengah krisis yang luar biasa. Ya, yang kemudian menjadikan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu
menjadi sosok figur yang sangat luar biasa untuk kemudian kita bisa mengkaji kiprahnya dari mulai berdiri sampai beliau meninggal atau wafat. Bagaimana Ki Bagus Hadikusumo pada awal kemudian Orde Lama, beliau sangat-sangat luar biasa memberikan perjuangan atau sumbangan bagi Muhammadiyah. Dan di situ juga ada yang namanya kemudian berdiri HW, berdiri Hizbul Waton dengan Bapak Jenderal Sudirmannya dan Bapak Jenderal Sarbini yang menjadi tokoh kuat dari Hizbul Waton. Kemudian bagaimana Haji Yusuf Anis dan Ahmad Badawi yang pada saat periode setelah kemerdekaan itu akan menjadi bagaimana Muhammadiyah menjadi bisa berkiprah dalam periode tersebut. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ada manfaat dan bisa untuk dicermati bagi para siswa sekalian. Demikian apa yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.